Hebat banget, tapi Pak Eman nggak ngeliat, tapi kok bisa ya Pak jalan sendiri, nggak iya. pakai tongkat tuh Pak? Enggak. Kok bisa sih Pak? Iya. Gimana caranya? Wah. Nenek, mana yang nenek rasakan sakit nih? Yang mana yang sakit? Sehari nggak mesti makan gitu. Kenapa kamu yang nggak makan? Perjuangan hidup tidak pernah mengenal usia atau dari mana latar belakang kita berasal, bahkan kondisi fisik sekalipun. Sosok yang kami temui di Kabupaten Bandung Barat ini adalah contoh nyata. Mereka yang memiliki kekurangan, tetapi kemampuannya mungkin melebihi kita, yang bahkan bisa melihat dengan jelas. Ia adalah Eman, sosok tunanetra, tulang punggung keluarga. Ya Bu, Teh. Biasa ya Pak ya? Iya, biasa. Sekilas, Eman tampak seperti pria biasa. Namun, sepanjang 50 tahun lebih hidupnya, Eman tak pernah melihat dunia. Dunia bagi Eman hanyalah bayangan hitam dan putih. Namun Eman pantang menyerah. Menolak meratapi kekurangan fisiknya, ia memilih bangkit dan mandiri. Eman beruntung, kebun milik keluarga orang tuanya bisa menjadi sumber penghidupannya. Beginilah kesehariannya, memanen apa saja yang bisa didapat dari kebun. Satu tandan pisang sudah menjadi sumber rasa syukur baginya. Tiap 1 kilogram pisang biasanya dihargai Rp2.500. Meski Eman hanya bisa melihat bayang-bayang samar, geraknya sangatlah cekatan. Ia hafal setiap jengkal kebun ini. Ia juga terbiasa bekerja mandiri tanpa ditemani. Di kebun ini, Eman juga merawat beberapa pohon melinjo atau tangkil. Selain buahnya, daun tangkil juga dipetik Eman untuk dijual. Oke. Yang muda-muda ya Pak, yang kayak gini Ya, benar nggak? Iya, Coba iya. Pak. Siapa? Iya. Benar. Iya, benar. Ini kan yang buat di sayur, ya Pak? Iya. Sayur asem gitu Iya, ya Pak? iya. Oh. Terus ini dikumpulin sama Bapak dijual gitu? Dijual Oh. Dijualnya gimana Pak? Bapak ke pasar jualnya? ke pasar. Bawa sendiri ke pasar? Enggak, sama bandar. Oh, ada yang pengepulnya? Iya, Bapak pengepul. naruh atau dia ngambil ke rumah? Ngambil ke rumah. Emang berapa Pak dijual ini? 5.000 5.000. sekilo. Sekilo? Iya, 5.000 sekilo. Biasanya Bapak bisa ngumpulin sampai 15.000. 15 kilo. 15 kilo. Iya. 15 kilo itu seharian ngumpulin Pak? Iya, sehari. Setiap hari pasti ngumpulin apa tiap berapa ini Pak? Iya, tiap seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu. Petik panenah. Jadi di kebunnya ini orang tua ya Pak? Iya, ya? orang tua. Itu ditanemin. Iya, tanamin Tangkil, pisang. Iya, iya. Jadi dikit-dikit. Iya, iya. Gitu Tambih-tambih iya rezeki. Buat makan sehari-hari. Gitu. Jadi 5.000 5.000, kalau sekilo. iya. Kalau daun melinjo ini. Iya. Cukup Pak buat makan gitu segitu? Enggak, baru dicukup-cukup dicukup-cukup iya. Hebat banget, tapi Pak Eman nggak ngeliat, tapi kok bisa ya Pak jalan Jalan, sendiri, iya, nggak iya. pakai tongkat tuh Pak? Enggak. Kok bisa sih Pak? Iya. Gimana caranya? Kok Iya. beraba-raba? Ya, Atau- beraba-raba. Beraba-raba. Jadi tos
terus jelas lagi kalau jalan gitu. Hmm. Terus jelas lagi gitu kemana gitu. Udah hafal, Iya, nggak pernah nubuk-nubuk Pak? ya Nubruk. sekali-kali menubruk. Nubuk pohon. Ada pohon kieu nah itu. Sekali-kali nubruk geduk Ya gitu, ampun. aya wae gitu lah. Berkali-kali terjatuh, berkali-kali pula Eman selalu bangkit. Ia tidak mau terjebak pada satu pekerjaan. Eman juga memanen cengkeh yang tumbuh sedikit di kebun keluarganya. Hasilnya memang tak sebanyak petani cengkeh lain. Apalagi cengkeh baru bisa dinikmati hasilnya setahun sekali. Tak hanya Eman yang tunanetra. Di rumah tinggal pula sang ibu Akoy yang juga telah menjadi penyandang disabilitas netra sejak kecil. Kepercayaan diri pada Eman berasal dari teladan orang tua. Akoy yang kini menginjak 73 tahun tetap menikmati hidupnya. Kondisinya tak menjadikannya kurang sebagai ibu sejati di rumah. Akoy tak jauh berbeda dari Eman. Kemampuan melihatnya berkurang sejak masa kanak-kanak. Ya enak ya. Seberapa ngambilnya ya? Demikian pula dengan Yudianto, Mak dulu. adik Saya bungsu Eman. ambil sendiri. Tempenya ambil. Hanya anak kedua Akoy yang memiliki penglihatan normal dan tinggal di Cimahi. Mantap. Keluarga mereka tak bisa menampik kehendak sang pemberi kehidupan, bahwa kondisi mereka kini dipengaruhi oleh faktor genetik. Pernah diperiksain nggak sih Mak sebenarnya? Periksa. Heeh. Iya, nyama iya Yudi di Paris teh ada yang pas tiasa di nganggo ieu kaca soca gitu. Dioperasi nggak Di bisa, operasi nggak bisa. nggak kacamata nggak bisa. Itu di Canaka Ciceno teh ada. Terus iya terus penten canakanana ti ieu. Jadi dari keturunan karena Keturunan. orang tuanya Emak ada juga yang sama. Iya, Sama. sama. Sama Ramanya nya sama. bapaknya bapak mak gitu. Ya, sama. Sama. Bapaknya si Emak juga sama. Sama. Nggak bisa lihat. Iya, Terus sama. Emak tapi sehari-hari masih tetap semangat Mak. Ngerjain semua sendiri gitu Mak. Sendiri semangat teh naik dah kumaha teh nya model ya kayak nya putra nu istri. Nah di ditu da kumaha di dia. Ya eta Suka disuruh tinggal di sini sama saya, tapi nggak mau. Di rumah. Diajakin sama anaknya yang di Iya. Cimahi. Iya. Kenapa kan enak dibantuin sama anaknya perempuan? Kenapa tinggal di sini sendiri? Udah iya ya dua neng. Berat sama ini sana. Buat sama Ayudi sama Pak Iya. Eman gitu. Ya. Cucu sama cucu dua. Cucu dua. Kadang ada rasa frustasi gitu, nggak pede gitu. Makanya nggak kemana-mana gitu, di rumah aja gitu. Rumah mereka yang terletak di Kampung Bongkok, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat itu adalah gambaran kesahajaan. Jika perlu pergi ke kamar mandi, keluarga ini harus menempuh perjalanan dengan kontur menurun.
Memang tak begitu jauh, kurang dari 100 meter. Namun bagi penyandang disabilitas netra seperti mereka, tak berlebihan kiranya jika dikatakan medan ini cukup menantang. Ini kalau saya lihat lumayan ngeri ya, Iya, jalannya. iya. Hah? Nggak pernah jatuh? Nggak pernah. Nggak pernah. Pelan-pelan ya jalannya kan. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Iya, Sambil pegangan meraba. ini ya, Pegangan, apa, pegangan. kayu Iya, gitu ya? kayu ya. Ini siapa yang bikinin, Nak? Ini Pak Eman. Pak Oh iya, Eman. bikin sendiri? Iya, Ih, kreatif Hebat. dia. hebat banget. Iya. Iya ya, karena kamar mandinya harus turun ke bawah ya, nggak ada Iya, di atas nggak rumah ada. situ Iya. ya. Enggak, Hmm. enggak. Enggak Mau di atas belum ada modalnya gitu. Hmm. Yudi sebelumnya pernah bekerja sebagai buruh di pabrik teh rumahan selama 15 tahun. Namun pada 2021 pabriknya bangkrut akibat pandemi. Sejak itu, Yudi belum mendapat pekerjaan baru. Untuk seorang penyandang disabilitas seperti Yudi, tak mudah mencari pekerjaan. Berarti kondisinya itu bukan dari lahir langsung begitu ya? Berarti Enggak. sempat mengalami ngeliat, Iya. terus lama-lama menurun. Iya. Gimana tuh waktu pertama kali kok nggak lihat apa-apa, itu gimana? Bingung? Ya Apa? bingung kenapa ini gitu. Bingung kadang mikir gitu. Kenapa ini gitu. Tapi kan mau diobatin terkendala dana gitu. Maklum ya, zaman dulu lah gitu. Di kampung gitu. Ya udahlah. Diterima takdir aja gitu. Sempat ngerasa ini nggak apa-apa, Ya, nggak pede Iya, gitu. iya. Kadang ada rasa frustasi gitu. Gak pede gitu. Makanya gak kemana-mana gitu. Di rumah aja gitu. Kalau kemana-mana ya harus ada yang itu. Apa itu? Nemenin ya. Ya nemenin gitu. Licin nggak Pak? Karena itu hanya Emanlah satu-satunya harapan tulang punggung keluarga. Eman menambah penghasilan dengan berjualan keliling. Ia terbiasa menjual kembang ros dan rangening, jajanan khas di kampung tempat tinggal mereka. Dua jenis jajanan ini dibeli Eman dari pengepulnya. Assalamualaikum. Oh Ibu, Bapak Eman mau beli gula ya di sini? Ada Bu? Ada cuma dua. Cuman dua. Oh lagi kosong ya Bu? Oh gitu. Oh cuman dua. Biarin aja dua. Ya tetap mau dijual Pak. Ya boleh deh Bu. Selain itu, Eman juga biasa menjual gula aren dengan membeli langsung ke pengepul. Masukin ya Pak. Tiap bungkus berisi 10 buah gula aren. Dibelinya dengan harga pokok Rp30.000. Dua. Oke. Nah, bener ya, uangnya. Oke. Nanti kalau beli gula itu harus langsung bayar. Langsung Berarti bayar. Pak Eman harus punya modal juga dong Iya. sebelumnya. Sebelumnya iya. Iya. Kalau nggak ada modalnya, Ya. nggak bisa ambil. Ngambil dulu. Bisa ngambil dulu. Oh ngambil dulu boleh. Boleh. Kadol aya uang bayar gitu. Langsung. Kalau nggak ada ambil gitu. Pulang dagang ke sini. Kalau ada bayar aja gitu. Berapapun bahan pokok yang tersedia, Eman tidak berpangku tangan. Ia tetap berjualan seperti hari-hari biasa. Gula. Gula. Gula ya Pak. Dari setiap gula aren yang dijual, Eman mendapat keuntungan sekitar Rp500. Beli 3 gitu Pak ya. Sedangkan rangening dan kembang ros dijualnya dengan harga Rp10.000 per 25 biji. Namun tak mudah menjual kembang ros dan rangening. Dua jajanan ini baru diminati warga desa ketika sedang banyak hajatan atau saat lebaran. Alhasil, penghasilan Eman serba tidak pasti. Nih Pak, diterima Pak. 5 ribuan dua nih Pak. Sama ini.
Namun bagi Eman tak ada yang terlalu sulit dalam mencari nafkah. Semua dilakukannya demi keluarga. Untuk semangatnya yang selalu membara, ada saja tangan-tangan baik yang selalu membantunya. Eman beserta ibu dan adiknya turut aktif dalam kegiatan binaan dari Yayasan Wawoneak Cinta Kasih. Pak Wawan ini berarti dari Yayasan Wawoneak Cinta Kasih. Wawoneak Cinta Cinta Kasih. Kasih. Ini memang selalu rutin bawa sembako untuk keluarga-keluarga, gimana Pak ini? Kami punya moto yang namanya untuk disabilitas itu yaitu mandiri, berkarya, dan berdaya. Kenapa harus mandiri? Walaupun seperti Kang Eman, si Emak, Kang Ujang, Mak Engkoy ini, walaupun dengan keterbatasan fisik, kami itu diajari sama kami itu bagaimana mereka bisa mandiri. Ya kadang-kadang kami berbagi, ada kalau ada rezeki terhadap lansia, saya bagi, disabilitas, saya bagi, ataupun anak yatim dan duafa. Dan alhamdulillah sampai hari ini kami dengan rekan-rekan masih bisa berjalan untuk sedikit meringankan saudara kita yang kurang mampu. Memang tak ada kilau cahaya di bola mata ibu dan anak ini. Namun, pelita harapan keluarga mereka selalu menyala karena kasih dan bakti sepenuhnya untuk melengkapi satu sama lain. Keluarga dari Pak Eman ini menjadi contoh dan juga pengingat bagi kita bahwa di sekitar kita mungkin ada begitu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan walaupun dari hal yang paling sederhana sekalipun. Dan nampak bahwa kemandirian dan juga ketulusan hati dari Pak Eman untuk terus berjuang bagi keluarga juga membuahkan hasil, yaitu kepedulian dari sekitarnya. Kisah selanjutnya juga masih tentang kebaikan lain yang bisa menjadi inspirasi bagi kita. Oke, hari ini kita sedang bersama dengan Tia dan Keija dari berbuatbaik.id Jakarta dan kita lagi ada di mana kakak-kakak sekarang? di Desa Curug Bedil, Garut, Jawa Barat. Oke, beberapa waktu yang lalu kami sempat menemui salah satu sosok ibu tunggal hebat yang namanya Mak Oom. Dan setelah 1 tahun lebih, Mak Oom ini sudah mendapatkan kebaikan dari para sahabat baik ya ternyata. Betul. Kebaikannya ini sebesar 18 juta lebih dan sudah tersalurkan 100%. Oke, kita akan mau lihat seperti apa sebenarnya kabar Mak Oom sekarang setelah sudah menerima 100% donasi dari Berbuat Baik. Kalau nggak salah rumahnya yang ini. Ya, yuk kita langsung lihat. lihat ya. Halo. Si Mak. Ini masuk. Senyum Oom merekah lebih lebar daripada yang saya lihat pada saat itu. Kisah Oom, seorang janda pengais keciwis yang tayang di program Berbuat Baik setahun silam, telah mengetuk hati para sahabat baik dan membawa secercah kegembiraan dalam hidup Oom. Ketika fajar baru menyapa di puncak derajat, Oom dan anaknya Jenab sudah bangun, bersiap mengais rezeki. Oom bukan buruh upah harian. Ia hanya mengambil keciwis atau daun kol muda, sisa hasil panen di kebun orang.
Kiciwis, kiciwis. Assalamualaikum. Setiap keciwis yang dipetik dijualnya berkeliling ke tetangga sekitar. Untuk sebuah perjuangan naik turun gunung, harga Rp2.000 per keranjang memang tidak seberapa. Namun berapapun hasil yang didapat, disyukuri Oom sebagai penyambung kehidupan. Dibuka ya, Mak? Boleh. Oom juga harus menambah penghasilan dengan menjadi buruh kupas kentang di dekat rumahnya. Oom biasanya hanya mampu mengupas 7-10 kg kentang dengan upah Rp1.000 per kilogram. Di Kampung Curug Bedil, Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Oom dan putrinya berteduh di dalam bilik berukuran 3 x 4 meter ini. Rumah bantuan dari desa ini sempat terbakar 4 tahun lalu dan dibangun ulang secara bergotong royong oleh warga. Rumah itu sudah tak bisa lagi diandalkan. Bukan hanya tanpa kamar mandi, atap rumah ini sudah banyak berlubang. Kalau hujan, rumah Pada bocor. ada bocor. Iya, saya takut di mana nih saya kalau hujan, kalau udah bocor. Mana tidur nantinya. Numpang aja ke sini saya. Numpang ke rumah tetangga. Iya, Tetangga depan gitu. iya. Saya dari dulu pengen ngebetulin rumah tapi nggak bisa-bisa. Saya teh udah aja antepin, kata saya teh. Udah gitu kebakaran ya ada yang ngebetulin. Sama ya, tetangga, ya sama Bantuan ya? Iya, bantuan. Oom sempat bertahan di bilik kayunya yang sempit. Ia tak pernah bermimpi akan secepat ini mendapat rumah berdinding bata yang nyaman. Oom kini juga punya tambahan penghasilan berupa warung kecil-kecilan di rumah dari donasi sahabat baik melalui platform perbuatbaik.id. Terus rumahnya baru ini, Mak. Iya, baru. Beda sama yang saya waktu itu datang ya, Mak. Iya, ini rumah baru 2 tahun lah. Jadi dibangunin rumah baru. Kalau Iya. tadi kita ngobrol sama tetangganya, sama keluarganya dari pemerintah desa itu, Mak. Iya, Itu Iya. setelah saya pulang ya. iya, Seneng nggak? senang alhamdulillah nih. Saya bisa tidur nyenyak. Ini udah nggak Iya. bocor-bocor kayak kemarin. Iya, Mak, ini Iya. dari berbuat baik dan sahabat baik ya, Mak. Iya. Sudah tersalurkan sempurna. Iya, terima kasih, 100%, udah Iya. 18 juta nih Kak Emak iya, ya. iya, Dan alhamdulillah semoga bermanfaat ya, Mak ya. iya. Terima kasih banyak, Neng. Amin, amin. Neng, panjang umur sih, itu sembuh ya. Para itu baik, Neng. Ya nggak bisa itu sama Neng. Amin, Gitu. amin. Senang Terima kasih nggak, banyak. Mak? Senang, Neng. Senang sekali saya. Oom memang bukan sosok yang pandai mengungkapkan keinginan dengan kata-kata. Beratnya beban hidup mungkin membuatnya tak berani bermimpi terlalu muluk. Keinginannya sederhana, hidup yang layak baginya dan jenak. Kemurnian hati Oom itulah yang justru mendatangkan berkah. Donasi dari sahabat baik juga dimanfaatkan untuk membeli hewan ternak bagi Oom, sebuah investasi bagi masa depannya. Jadi sekarang Mak punya kambing. Iya, Kamu beli, Mak? iya. Oh, dari hasil donasi gitu, Mak? Iya. Gitu akhirnya. Punya berapa sekarang kambingnya? Punya 5. Punya 5. Jadi Iya. sebenarnya kalau dari berbuat baik, apa sih bentuk donasinya? Memang bukan flash money kan sebenarnya. Jadi yang diharapkan dari platform ini tuh apa sih untuk orang-orang seperti Mak Oom? Kita kan pengennya mau Om ini menghabiskan masa tuanya sembari nggak usah banyak tenaga ya, Mak ya. Jadi Iya. memang tinggal mengurus ternak saja. Jadi Iya. memang nggak harus keliling kampung ya jualan Iya. lagi. Tuh. Iya. Jadi cukup di sini mengurus Iya. ternak, semoga menghasilkan dan katanya Iya. udah ada yang lahir ya, Mak ya. Iya,
udah ada yang lahir. Jadi tuh kita merasa sangat bermanfaat banget untuk emak. Terima kasih banyak Neng. Dan semoga emak juga ke depannya usahanya makin lancar ya Mak ya. Iya, amin. Amin. Di tengah kesederhanaannya, Oom memang tak berani berharap banyak. Namun, bukan berarti tak ada kerinduan akan hidup yang lebih baik dalam hatinya. Rezeki dialirkan Tuhan melalui tangan-tangan orang baik adalah satu dari sekian banyak kebaikan yang bisa kita hadirkan bagi Oom dan keluarga-keluarga lainnya.